Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kami berharap kondisi dan situasi Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Dan kami selalu mendukung di dalam situasi yang tidak mendukung pada saat ini. Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam kondisi yang sehat dan boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama melalui online. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan yang akan terus menyertai dan memberkati kita. Kita terus berdoa dampak atau pandemik pada saat ini kiranya akan segera berlalu dan kita boleh kembali beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah bersama-sama. Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang kelima ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama bahwa Yesuslah kemuliaan dalam kehidupan kita. Kau hadir di dalam kehidupan kita. Engkau hadir kini, aku sujud menyembahmu. Yesus kemuliaanmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku.
Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau. Berikanlah pimpinan, hikmat, dan penyertaan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan, yang telah menyakiti hati Tuhan, yang tidak dapat memuliakan nama Engkau. Kami mohon diampuni Tuhan, sehingga ada pemulihan dalam kehidupan kami untuk boleh melakukan yang lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tidak kekurangan satu hal apapun. Kami boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu, Engkau yang akan terus memberkati, menyertai kami. Kami menyerahkan bakti kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Apa yang kami lakukan kiranya sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah sepatutnya dan selayaknya dalam kehidupan kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita miliki pada saat ini itu sumbernya daripada Tuhan. Dan kita mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, dan segala aktivitas yang kita lakukan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, landasan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Satu judul kebenaran firman, Tuhan tolonglah aku. Dan kita mau persiapkan hati pikiran kita. Kita mau mengatakan, kita mau memuji Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu.
Tuhan, firman Tuhan, pujian tadi mengingatkan dan menguatkan kita bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau, mohon pimpinan dan penyertaan daripada-Mu Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskan hati kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Proses kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu Bapa terus termeteraikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagai hamba-Mu, kendalikan hati, pikiran, tutur kata hamba-Mu untuk tidak berkata-kata secara pribadi, namun biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dan kemurahan Tuhan sajalah yang terus menyertai, melindungi dan memberkati kita. Pada saat ini situasi kondisi sangat tidak mendukung apa yang menjadi kehidupan dan aktivitas kita. Beberapa rumah sakit di wilayah Kabupaten Tangerang sudah tidak memiliki ruangan untuk rawat inap. Klinik-klinik yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang 2 minggu ini dalam kondisi yang dipenuhi oleh pasien-pasien yang berobat. Dan juga rekan kita, teman kita yang bekerja sebagai tenaga medis, mereka sudah kewalahan dalam menangani pasien yang sedang berobat. Inilah yang sedang terjadi di sekitar kita tentang kehidupan manusia. Bagaimana manusia harus bisa mawas diri, waspada, menjaga kesehatan dengan situasi kondisi yang tidak mendukung. Dan di sisi yang lain, kita terus dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia saat ini tidak lagi dalam kondisi yang sedang bertanding, di mana kita akan mendapati mana yang menang dan mana yang kalah. Tetapi kondisi yang ada di antara kita pada saat ini benar-benar kondisi dalam situasi yang perang, di mana kita diperhadapkan dalam kondisi menang atau kalah, hidup atau mati. Jikalau kita dapat menang, berarti kita akan hidup. Namun jikalau kita kalah, satu kematian akan terjadi dalam kehidupan kita. Musuh yang kita hadapi tidak dapat kita duga. Musuh yang kita hadapi tidak dapat kita lihat. Musuh yang kita hadapi dalam peperangan saat ini datangnya tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi kapan mereka akan datang dan menghampiri kita. Dan musuh yang kita hadapi memiliki senjata yang mematikan. Sudah banyak rekan, teman, maupun kenalan, maupun orang-orang lain yang sedang digerogoti oleh virus corona. Mereka pada akhirnya menghembuskan napas. Selalu menjadi harapan bagi kita semua bahwa ada dan selalu ada di antara kita akan menikmati kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita selalu berharap bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara ada kemenangan yang terjadi. Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanan juga pernah mengalami tantangan antara hidup dan mati. Meskipun itu bukan situasi kondisi sakit penyakit atau adanya wabah, tetapi ketika ada dalam satu perjalanan di tengah-tengah danau, datanglah angin ribut yang mengamuk sehingga menghantam perahu tersebut, dan mulai koyaklah perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka tidak bisa meminta pertolongan dari orang lain karena perahu tersebut ada di tengah-tengah danau. Mereka dihadapkan dalam hidup atau mati dalam menyeberangi danau tersebut.
Apa solusi yang untuk menghadapi tantangan yang ada? Apa solusi untuk bertahan dalam tantangan yang ada? Apa solusi atau langkah konkret yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya untuk beroleh kemenangan dan berharap bahwa hari esok lebih baik? Situasi kondisi yang dialami Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika menyeberangi danau tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Semuanya diperhadapkan dalam situasi kondisi hidup atau mati. Ketika kita berhasil, kita akan tetap hidup dan menikmati kehidupan. Dan ketika kita gagal, kita akan mengalami satu kematian. Dan satu harapan, kembali saya mengatakan bahwa kita merindukan hari esok terjadi lebih baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi harapan atau solusi dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada saat ini? Yang pertama yang dapat kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita perlu sadar bahwa kita hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu sadar dalam situasi kondisi apapun dan bahkan dalam situasi kondisi yang tidak mendukung kehidupan kita, masa sulit di mana kita dicekam oleh situasi kondisi yang terjadinya sakit penyakit, kita perlu sadar bahwa kehidupan kita saat ini kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan perlindungan, kekuatan dan penyertaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak ketika ada dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus, mereka merasa lupa ada Tuhan Yesus yang sedang bersama mereka. Mereka merasa melupakan bahwa di tengah-tengah perjalanan itu ada Tuhan Yesus. Mereka begitu menikmati perjalanan yang ada. Namun di tengah-tengah perjalanan, ketika perahu yang mereka naiki sudah berada di tengah, datanglah angin ribut dan menghantam perahu tersebut. Mereka semua panik, mereka semua khawatir, dan mereka semua takut karena perahu tersebut terombang-ambing dan hampir karam. Dan rasa takut dan khawatir bahwa mereka akan mengalami kebinasan atau mati di tengah danau teringatlah dalam pikiran mereka, teringatlah dalam benak mereka bahwa mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, bahwa murid-muridnya ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur dan meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ini adalah satu gambaran yang sering terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kehidupan kita terasa nyaman, ketika kehidupan kita terasa aman, tidak ada yang perlu untuk kita takuti, kita lupa bahwa kita sedang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita melupakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Namun ketika kita dihantam oleh badai kehidupan, tantangan kehidupan kita baru ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam situasi aman, dalam situasi nyaman, tidak ada sesuatu yang ditakuti, kita seenaknya sendiri dan bertindak sesuka hati untuk menjalani kehidupan ini. Namun kita perlu ingat, dalam situasi kondisi apapun kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih lagi pada saat ini, ketika kondisi situasi kehidupan kita yang tidak mendukung, yang membuat kita lemah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sedang hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang punya otoritas, yang punya kekuatan, yang punya kehendak untuk memberikan hari esok yang lebih baik.
mungkin pada saat ini kehidupan, situasi dan kondisi kita tidak mendukung dan tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi kita percaya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus, besok, hari esok kita akan mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Yang pertama yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika situasi kondisi tidak mendukung kehidupan kita dan bahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita diperhadapkan dalam situasi hidup atau mati, kita perlu yakin dan percaya bahwa saat ini dan yang akan datang saya hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sesuatu hal yang baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Langkah konkret apa yang harus kita perbuat dalam menyikapi situasi kondisi yang tidak mendukung pada saat ini? Berserulah senantiasa atau berdoalah senantiasa. Dalam situasi sulit, mencekam dan mengancam kematian sebagai manusia normal, kita akan mencari bantuan. Ketika kehidupan kita diperhadapkan dalam situasi sulit yang tidak mendukung dan bahwa kita diperhadapkan antara hidup dan mati, sebagai manusia normal kita akan mencari bantuan untuk kita bisa tetap hidup. Dan dengan situasi yang ada akan sulit bagi kita untuk mendapatkan pertolongan ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan. Bagi kita akan sulit untuk mendapatkan bantuan ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan atau bahaya. Murid-murid Tuhan Yesus sulit juga untuk mencari pertolongan ketika mereka ada di tengah danau, angin ribut menghantam, gelombang air yang cukup tinggi, dan mereka hanya bisa diperhadapkan antara hidup dan mati. Tidak jarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang seperti ini kita akan berupaya dan berusaha untuk mengandalkan diri kita secara pribadi untuk mendapatkan pertolongan. Dalam situasi kondisi yang mencekam, tidak jarang kita akan mengandalkan kemampuan secara pribadi, mengandalkan apa yang kita miliki untuk bisa mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar. Memang tidak salah kita mengoptimalkan apa yang menjadi kemampuan kita. Memang tidak salah kita mengoptimalkan apa yang menjadi milik kita untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar. Namun seringkali inilah yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kita, yang menjadi salah sebagai orang-orang percaya. Dalam kesempatan ini tidak bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk mengandalkan kemampuan secara pribadi. Dalam keteladanan murid-murid Tuhan Yesus berseru dan memohon dengan sungguh untuk mendapatkan pertolongan kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus membangunkan, berseru dengan kesungguhan hati, meminta pertolongan Tuhan. Berserulah. Dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-25b sampai 26, firman Tuhan mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ketika situasi mencekam dan diperhadapkan dengan hidup dan mati? Mereka memohon dengan mengatakan, Tuhan, tolonglah kami akan binasa. Tuhan, berikanlah pertolongan kepada kami. Apakah engkau tidak tahu kalau kami akan binasa? Mereka percaya Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Mereka mempercayai dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan pertolongan, dan bahkan mereka percaya dalam kehidupan mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan mereka, dan mereka memohon supaya Tuhan Yesus mau melakukan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dibutuhkan
bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus untuk mau datang dan berseru kepada Tuhan Yesus untuk beroleh keselamatan. Dibutuhkan kemauan dan kesungguhan untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan jalan keluar di masa-masa yang sulit. Ada 3 perkara yang dapat kita bangun dalam doa untuk beroleh keselamatan, yaitu yang pertama, kerendahan hati, percaya dengan iman, dan permohonan dengan kesungguhan. Kondisi yang sulit menjadikan murid-murid merendahkan hati untuk berharap belas kasihan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mereka menanggalkan apa yang mereka miliki, mereka menanggalkan kemampuan, mereka menanggalkan tinggi hatinya atau kesombongan hatinya untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh merendahkan hati. Orang yang memiliki iman percaya yang akan memperoleh keselamatan kekal dari Yesus Kristus. Orang yang memiliki iman yang percaya, iman percaya akan memperoleh keselamatan dari yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus. Dibutuhkan iman untuk beroleh satu keselamatan. Yang ketiga, perhatikanlah permohonan yang diucapkan. Mereka memanggil Tuhan dan kemudian memohon, tolonglah kami. Ungkapan satu kesungguhan hati bahwa ia meminta untuk Tuhan Yesus mau melakukan apa yang diperintah, yang dimohonkannya, yang dipanjatkannya. Peristiwa yang ada menyadarkan murid-murid, yaitu bahwa mereka akan binasa. Murid-murid menyerukan suatu perasaan mereka yang paling dalam, bahwa mereka mau berdoa, mereka berseru kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan. Seperti inilah juga kita seharusnya berjuang di dalam doa. Ketika badai tantangan kehidupan di mana kita diperhadapkan hidup dan mati, seperti inilah seharusnya kita berdoa, memohon dengan kesungguhan, dengan merendahkan hati, percaya dengan iman yang sungguh-sungguh, menyatakan permohonan menurut kehendak Tuhan. Saat inilah kita dituntut untuk bisa saling mendoakan, saling meringankan beban kita, perlu bersinergi di dalam doa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita untuk pertolongan Tuhan boleh terjadi. Doa dan ucapan syukur adalah amunisi dan kekuatan yang dapat kita bangun, yang dapat kita miliki dalam menghadapi tantangan pada saat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Ini adalah satu langkah konkret yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan jalan keluar. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, ini adalah satu upaya melunakkan hati Tuhan, supaya Tuhan memberikan satu pembebasan, pelepasan dari belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita. Dalam kondisi bahaya yang mengancam kehidupan kita atau wabah yang sedang terjadi saat ini, kita tidak bisa melarikan diri. Kita harus menghadapinya, kita harus memeranginya. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu bertahan dan menikmati kehidupan, dan ketika kita kalah, kita mati atau binasa. 2 hal ini akan terjadi di dalam semua kehidupan manusia. Kalau boleh menyadari bagaimana menghadapi pandemik atau wabah pada saat ini, bukan tentang siapa yang menang dan kalah, bahkan tentang bagaimana kita akan menikmati kehidupan ini atau tidak, melainkan menunjukkan sikap dalam kehidupan orang-orang percaya, kesiapan hidup kita dalam menghadap dan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus.
Dengan situasi kondisi yang seperti ini bukan berbicara tentang siapa yang dapat bertahan atau siapa yang tidak dapat bertahan, atau berbicara tentang siapa yang menang atau yang kalah, tidak. Tetapi lebih daripada itu semua, kita akan diperhadapkan kesiapan kehidupan kita untuk berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan dari semuanya ini? Apa tujuan dari tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa tujuan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, firman Tuhan mengatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun di 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dalam ayat ini ada dua perkara yang bisa kita renungkan. Tuhan mau atas kehidupan kita dalam menghadapi masa yang tidak menentu ini, kita diminta untuk merendahkan hati kita. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun yang tidak kunjung selesai untuk masuk dalam tanah Kanaan dengan suatu tujuan merendahkan hati mereka dan mengetahui isi hati mereka. Demikian juga di dalam masa pandemik ini. Mari kita merendahkan hati dan mengungkapkan apa yang menjadi kesungguhan hati kita, supaya kita boleh mendapatkan pertolongan dan jalan keluar daripada Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan maksudkan? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik, bertobat dari langkah tingkah laku kita yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan dinyatakan, dan memperhatikan apa yang menjadi doa kita, dan kita boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari dua pernyataan ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan berbalik dari tingkah laku kita yang jahat dan bertobat. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. 3 perkara yang dapat kita renungkan ketika kita sedang menghadapi masa sulit. Yaitu yang pertama, kita perlu sadar situasi kondisi apapun yang sedang kita alami, kita sedang hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang berotoritas, yang memiliki otoritas atas kehidupan kita. Yang kedua, jikalau memang situasi sulit itu terus menghantam, menghampiri kita, dan kita kehilangan akal sehat, kita menemukan jalan buntu, ingatlah, berseru dan berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan keselamatan boleh terjadi atas kehidupan kita. Dibutuhkan rasa percaya, dibutuhkan kemauan untuk datang kepada Tuhan Yesus, dibutuhkan kesanggupan untuk merendahkan hati kita, diri kita, untuk kita boleh mendapatkan jalan keluar. Yang ketiga, rendahkan diri. Situasi yang sulit mungkin diizinkan Tuhan untuk terjadi atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita sungguh-sungguh merendahkan diri, dan kita mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita kepada Tuhan, isi hati kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menguatkan kita, sungguh mengingatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus tidak akan pernah merencanakan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan satu kecelakaan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikan kita, memproses kehidupan kita. Mari kita angkat suatu pujian. Apapun yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa dan negara kita, dan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang sakit. Biar akhirnya ada satu kesembuhan boleh terjadi. Dan kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian dan kita sekaligus mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Biarlah kami boleh menjadi satu pribadi-pribadi yang mencari kehendak Tuhan, yang terus berseru kepada Tuhan. Situasi kondisi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami mau percaya bahwa kami sedang hidup di dalam Tuhan. Tuhan berotoritas, Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan menantikan kami
untuk kami terus boleh berseru dan merendahkan hati, memanjatkan apa yang menjadi pergumulan dan doa kami. Bapa di surga, kami mohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau mengampuni setiap kehidupan umat manusia di belahan manapun di bumi ini Tuhan. Di bumi ini Bapa, sedang terjadi wabah virus corona yang tidak dapat terkendalikan. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu, melalui kasih dan pimpinan-Mu Tuhan, kehidupan manusia beroleh anugerah, beroleh keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan terlebih lagi bangsa dan negara Indonesia, di mana kami tinggal di dalam pemerintahan Bapak Presiden Jokowi bersama staf dan kabinet yang ada. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat, penyertaan dan kasih setia dalam menanggulangi virus corona ini, dalam mencoba mengobati virus corona ini. Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan, dan mereka sekarang ini kelelahan, mereka sekarang ini kewalahan karena begitu banyaknya pasien yang sedang sakit. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu dan kuat-Mu, kesembuhan boleh terjadi. Bapa di surga, kami mohon di dalam kuat kuasa-Mu, kami mohon di dalam kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang akan campur tangan dan memberkati untuk situasi kondisi di dalam bangsa dan negara kami, stabilitas ekonomi, stabilitas pangan, stabilitas keamanan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati Indonesia untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pemimpin-pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah, biarlah kiranya mereka semua Tuhan boleh menunjukkan satu sikap yang takut akan Tuhan, terus boleh menyenangkan dan melayani Tuhan di dalam setiap panggilan yang Tuhan percayakan. Mereka sungguh-sungguh bekerja dan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk pergumulan dari segenap jemaat-Mu, jemaat Gereja Baptis Indonesia Pasar Kemis, di dalam segala tantangan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala hal yang sedang dihadapi. Kiranya melalui kasih dan setia-Mu Bapa, Engkau campur tangan, Engkau memberkati, Engkau mengulurkan tangan dalam kehidupan dari setiap anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan mungkin pada saat ini jemaat-Mu sedang mengalami pergumulan-pergumulan secara pribadi, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bagi anak-anak-Mu yang mencari sekolahan, berkati Lukas, Gerald, dan Mesak. Dan mungkin ada anak-anak Tuhan yang lain yang juga mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami terus mengundang, kiranya Engkau memimpin kami. Kami memohon, biarlah kiranya Engkau terus menyertai kami, menjadikan kami damai sejahtera bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kami lakukan, yang dijumpai oleh hati, tangan, pikiran kami, Engkau jadikan berhasil untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam seminggu ke depan ini Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat, pakailah kami untuk menjadi kesaksian, pakailah kami untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu terus mendapatkan proteksi dan perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami, permohonan kami. Jamahan-Mu Tuhan yang akan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, hamba-hamba Tuhan yang sakit, satu persatu Tuhan Engkau memberikan lawatan dan kesembuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami, dan kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selalu waspada, menjaga kesehatan, jangan abai, terapkan protokol kesehatan, dan kiranya kasih karunia Tuhan melindungi dan memproteksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, jangan lupa terus saling mendukung di dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan kita bersama, kita dukung di dalam doa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.